Oh ya, ini ngomong-ngomong prestasinya udah berapa kali? Kalau prestasinya yang juara tuh 2 kali, kalau bagian 2 kali. Juara 2 kali, kebagian 2 kali. Iya. Oh, dibagi ya. Jadi waktu itu si Pancasona ini juara 1 di Lapak Anugrah Kiyayu Telilir Tlogomulyo. Masih anget nih, 25 Desember 2021. Terus juara 2 di Lapak Munding Lor Kundisari Temanggung juga 28-29 Mei. Oh, baru kemarin yang dikirim video itu ya. Terus yang sebelumnya? Yang habis juara 1 ini ikut nyubit dibagi yo. Oh, dibagi, pialanya dibagi. Ya. Wah, tabung sih nih, tabung. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yoen L. Baron di channel Merpati Baron Official. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Saya kali ini masih di Temanggung. Nah, ini kandang milik sebelah saya, namanya siapa, Mas? Nama saya Yosua. Yosua. Ini kita tepatnya di mana, Temanggung? Di Pingit Pring Surat Temanggung. Pring Surat Temanggung, perbatasan Magelang, Semarang, Temanggung. Oh, jadi perbatasan semuanya ini. Pantesan tadi agak jauh dari Temanggung sini, 45 menit dari kota, dari Kedu itu. Ya. Teman-teman pasti penasaran ada apa saya sampai di kandangnya Mas Yosua ini. Tentu saja saya lagi gemar istilahnya mereview kandang teman-teman yang membuat saya bangga ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada peternaknya Vanilla di daerah Parakan Temanggung. Nah, yang ini memang belum ternak, tapi masih fighter, masih berlomba-lomba terus nih. Belum ternak, belum. Tapi nantinya juga pasti akan nyoba iseng-iseng. Ya, salah satu yang menarik
perhatian saya ini burung ini nih. Burungnya di bawah. Ya. Ini burungnya nih. Ini yang juaranya sering. Namanya Pancasona. Nah, teman-teman pasti bisa menebak ya. Kalau ada nama sona-sonanya ini berarti dari jalur mana? Pastinya dari jalur pesona. Ya. Ini Pancasona adalah anak Megasona. Tapi seperti biasa dalam farm saya, cara saya beternak adalah mengandalkan darah super breed. Yaitu super breed yang sekarang adalah sapu angin. Jadi sapu angin merupakan penerus dari super breed mawar sang ibu. Ini dia burungnya, dipegang nggak apa-apa ya mas? Ya, monggo. Pancasona. Padahal saya kalau pegang burung sendiri nggak halus-halus banget, bener. Kalau pegang burung orang hati-hati. Ini Megasona ketemu sama anak Hannibal. Hannibalnya ketemu sama anak sapu angin. Jadi ini anak Megasona, cucu Hannibal, cicit sapu angin. Dan anak sapu anginnya itu menggunakan kakak adik dari ibunya Nazaret. Jadi sapu angin sama darah arwana. Saya lengkapin lagi, arwananya itu silangan dengan darah Siliwangi punya Andi di Brebes. Badannya udah fit, cuma kurang keras dikit nih, kurang keluar dikit. Baru 2 giringan nih keluar. Dia masih berlemak, fit ya, tapi lemaknya masih banyak. Ya. Tinggal ototnya belum keluar semua nih. Di daerah dada belum, di sini masih perlu bakar lemak. Oh ya, jawatnya baru lepas ini ya. Lepas kanan kiri. Ini bulu yang sini bekas sakit atau pecah? Itu Nggak sempat sakit ya? Coba kita lihat sebelahnya. Oh, sebelahnya normal, berarti bukan sakit ya. Jadi dia karena lagi tumbuh bulu terus paling berantem gitu. Jadi memang saya sendiri sampai nggak punya darahan ini karena Megasonanya udah mati ya. Jadi Megasona Hannibal sapu angin saya sampai nggak punya. Sebenarnya punya simpenan tuh, tapi pas Megasonanya mati itunya nggak lama mati juga. Jadi ya saya tapi ya nggak apa-apa, yang penting di tempat orang lain ini bisa istilahnya moncel dan membawa nama harum ya, membuat saya bangga. Yang penting jangan sampai saya jual terus burungnya jadi jelek, itu malu. Karena ya kalau burung dari saya kan pasti kan teman-temannya kan pasti wah dari kodim. Itu kalau dilihat jelek, aduh kemaluan banget. Tapi syukur ya yang di saya, yang di Mas Yosua ini bagus. Oh ya, ini ngomong-ngomong prestasinya udah berapa kali? Kalau prestasinya yang juara tuh 2 kali, kalau bagian 2 kali. Juara 2 kali, kebagian 2 kali. Iya. Oh, dibagi ya. Iya. Ini juaranya waktu kemarin itu yang dikirimkan video ke saya itu di mana ya? Itu di Lapak Kiayu tuh, Kiai itu di mana? Temanggung. Di Temanggung. Ya. Hadiah apa waktu itu? Itu Tabanas 15 juta. Oh, Tabanas 15 juta, berarti senilai ya di bawahnya NMAX lah ya. Terus yang prestasi lagi di lapak mana? Di Lapak Munding tuh. Nah, ini pialanya nih teman-teman. Ini yang Tabanas 15 juta juara berapa? Ini juara 1. Juara 1. Terus ini juara 2 Nyubit. Ini event Newbit ya. Ya. Ini di lapak, ini di Temanggung juga. Munding Lor ya. Temanggung semua. Oh, bukan di Magelang, bukan ya? Bukan. Saya taunya malah di Magelang. Jadi waktu itu si Pancasona ini juara 1 di lapak Anugrah Kiyayu Telilir Tlogomulyo. Masih anget nih, 25 Desember 2021. Terus juara 2 di lapak Munding Lor Kundisari Temanggung juga 28-29 Mei. Oh, baru kemarin yang dikirim video itu ya.
Terus yang sebelumnya? Yang habis juara 1 ini ikut nyubit dibagi yo. Oh, dibagi, pialanya dibagi. Ya. Dibagi berapa waktu itu? Waktu itu dibagi 20 Dibagi 20, cuaca ya paling ya. cuaca. Terus lomba lagi, dibagi Lomba lagi. mobilan di Lapak Ngadirjo Loji itu. Di mana? Di Ngadirjo? Iya. Oh, mobilan, Ya. Ayla itu. Ayla. Dibagi berapa? Itu dibagi burung 50 juga. Hujan. Oh, hujan lagi ya. Iya, Ngadirjo memang kan cuaca dingin ya. Iya. Naik. Ya, tapi terima kasih buat kamu Pancasona. Mas membawa nama harum indukannya. Jadi memang favorit saya memang belakangan ini mengkombinasikan antara darahnya. Tetap karena di saya itu bekel sapu angin. Saya tambahin walet. Nah, variasinya dari bekel itu kan sebelumnya pakai pesona ya, kayak ini Megasona pakai pesona. Kalau yang sekarang saya tambahin CC lagi pakai Hannibal. Nah, makanya ini pesona Hannibal sapu angin. Cuma ini belum kebagian darah walet. Udah juga sih. Megasonanya kan pesona sama walet. Ya, nah, ya, ini kombinasi kesukaan saya. Jadi kombinasi di saya ini kayak Jatayu itu Hannibal sapu angin walet. Ya, itu juara mobilan. Kalau yang Hannibal walet itu awan hitam. Nah, awan hitam dikombinasiin lagi pakai darah sapu angin, keluarnya enak-enak juga. Cuma udah beberapa cucu awan hitam yang juara. Ini bulunya masih pada belum numbuh sempurna, Mas. Iya itu. Di dalam-dalamnya masih kosong. Jadi ya cerita burung ini ya, keberadaan saudaranya di saya sendiri udah nggak ada. Kalau yang cewek saya lupa nih masih ada apa enggak. Jadi yang heboh lagi itu yang di Lampung. Oh, iya, Yang namanya Boni Edward itu di mana ya? Pekanbaru atau mana ya? Itu memang yang saya suka kirim video di lelangan itu yang sampai bunyi dok, itu kasar banget ya. Itu kakaknya ini, terus kakaknya lagi di mejaan juga jebol patek karena CC-nya over. Tapi ya cukup puasa dengan mengeluarkan 3 itu, 1 bisa juara, yang 2 over. Tuh. Oh iya, ini Mas, ini diperoleh dari sayanya sendiri. Ini saya lupa beli langsung atau lewat lelang? Dulu lewat lelang kok. Lewat lelang. Lewat lelang. Wah, ini lewat lelang, teman-teman. Jadi boleh disebutkan namanya, nominalnya waktu dapat lelang. Dulu Masih ingat nggak? di angka 5,5. Di angka 5,5. Iya. Wah, yang di Lampung kayaknya malah lebih murah loh. Ini angka 5,5. Bayangin teman-teman, dengan nilai 5,5 juta ya, udah bisa mendapatkan burung yang juara. Tentu saja ya, namanya bahan boleh bagus, tapi selain bahan bagus juga harus didukung dengan rawatan yang bagus pula dan pelatihan yang tepat, yang benar. Jadi ini pertama diperoleh dari saya ini, dilatih berapa giringan baru lomba? Itu kalau rampas pertama itu cuman lomba 3 kali kok. Nggak kuat sampai nggak kuat ya. atas, ya. Ya. Terus pas prestasinya ini 2 rampasan. 2 rampasan, lomba pertama sampai burung 50. Terus lomba kedua langsung juara itu. Oh. Ya, sekalian saya sisipkan tips biasa kalau saya bincang-bincang itu, saya kasih tips buat teman-teman semua yang nonton. Jadi memang dalam melatih merpati ya, kita nggak bisa mengenal yang namanya instan. Itu instan itu dibuang dulu, nggak ada sesuatu yang instan. Kalaupun ada, sebenarnya ada kadang-kadang burung yang cepat jadi cepat juara, kenceng. Tapi nanti biasanya untuk setelah 3 rampasan itu sesanya gembos. Itu yang saya alamin sendiri dan teman-teman saya alamin, termasuk orang-orang yang beli ke saya. Dia bilang, kok burungnya cerdas nih, 4 giringan dilatih, ikut lomba langsung juara. Nah, saya aduh, kecepatan
nantinya sayang, nantinya kalau udah ambrol, nantinya saya hilang. Nah benar, begitu udah 2 rampasan, laporan ke saya, kok jadi pelan ya. Jadi kayak untulannya itu salah satu akibat dari memaksakan, apalagi kalau yang nggak mengenal istirahat, jadi dihajar terus, itu bahaya itu Mas. Jadi nantinya kedepannya karirnya cepat berhenti. Justru kalau burung-burung yang cc-nya justru over, yang kencang sekali, kita pakainya, kalau saya sendiri biar emosinya ini menurun, jadi nggak fatal, itu saya pakainya di 2 rampasan ke atas. Jadi 3 rampasan itu baru enak. Nah ini ada satu lagi burungnya ya. Ini apa Mas darahnya? Ini dari saya Queen Star sekali anak Adipati. Oh, Queen Star ya, Queen Star JR kali ketemu sama anak Adipati. Lagi-lagi, jadi Queen Star-nya itu darahan sapu lintang sama Queen ya. Sapu lintang itu adik kandungnya sapu angin. Ditemukan dengan darah arwana juga nih. Arwana Siliwangi. Jadi ini masih ada hubungan sama dari darah ibunya ini. Ini masih ada hubungan. Nah, kombinasinya ya teman-teman bisa simak baik-baik. Jadi kombinasi ketika saya beternak, saya menggunakan kombinasi yang udah cocok seperti ini: Hannibal, sapu angin, Pesona, Walet ya. Jadi dari Pesona dan Hannibal masih tetap menggunakan ini, sama-sama darah Bekel. Hanya ada persilangan di Hannibal itu menggunakan darah artis, darah bomber ya. Tapi yang utama gampangannya saya pakai basicnya itu di Bekel ya. Jadi Bekel, Walet, sapu angin. Nah yang ini Adipati itu saudaranya Pesona kandung. Iya. Jadi Adipatinya ketemunya sama anak Hannibal Walet lagi. Jadi Bekel sama Walet ditemuin kombinasi sama, kali ini bukan sapu angin, sapu lintang adiknya. Karena sapu lintang sama sapu angin itu walaupun kakak adik kandung, tapi permainannya karakternya berbeda. Jadi yang sapu angin itu lebih cenderung halus, aman. Kalau yang sapu lintang memang kasar-kasar. Nah inilah kombinasinya ya. Jadi ini waktu itu lelang harga berapa? 4,5 Pak. 4,5 juta. 4,5 juta. Dan lagi-lagi udah bisa juara ya. Ya, baru jagungan kecil-kecilan. Ya, baru ikutan lomba, kayaknya baru dapat kemarin kan? Iya. Kok tahu udah lomba. Jadi belajar lomba ya kemarin ya. Itu belum pindah lapak itu, di lomba situ. Masih di situ ya. Nanti wah ini belum 2 rampasan, Mas. Belum. Baru ambrol ini ya. Iya, mau. Ini udah ambrol sih, harusnya istirahat sih. Jadi nanti ketika ini ambrol selesai, nantinya akan lebih mateng. Jadi rawatannya, tipe pelatihannya udah nggak perlu diragukan lagi. Padahal yang pelatih ini joki-joki benar-benar di pasaran nama jokinya ya. Iya. Nah ini saya salut sama joki-joki yang seperti itu, ditinggal sama yang punya tapi masih bertanggung jawab, masih bekerja dengan semangat, meraih prestasi, itu luar biasa. Dan pertahankan joki yang seperti itu. Ya, ini Queen Star Adipati. Jadi Adipatinya ini, anak Adipatinya ini saya dapat dari jatah dari Asiares. Ya. Dari Doni nih. Jadi Doni ini minta anak Hannibal. Nah, Hannibal saya kasih tuh, Hannibal. Saya bilang di sana, ini kalau kamu pengen punya anak juara, kamu pakai ini, temuin sama motret. Nah, temuin sama motret, keluarlah motret JR. Ya waktu itu ngalahin bajak laut itu. Nah, itu. Jadi ini Adipati Hannibalnya, Hannibal Waletnya itu ibunya motret JR itu. Ya jadilah seperti ini. Kalau Adipatinya waktu itu kita memang beli joinan ya. Jadi saya dapat jatah juga dari Doni.
Nah ini ketemu Quasar jadilah seperti ini. Nah ini ada saudaranya. Jadi yang di tempatnya Mas Wildan itu Iya. kenal ya pasti ya, dekat Teman sini ya. juga. Oh itu temen. Nah kemarin kirim video latihannya itu baru sebentar, baru jarak 200 meter, udah masuk kolong. Nah, lomba juga tuh. Berarti ini kakaknya. Ini kan kakaknya kan? Iya, ini kakaknya, itu adiknya. Nah itu kan baru kemarin saya Iya. kasih. Masa udah lomba? Langsung udah lomba itu. Wah harusnya jangan, nanti pesan ke Mas Wildan. Jangan nafsu, udah latihan aja, bentuk karakter sebagus mungkin dan sekuat mungkin mempertahankan karakter ya. Jadi jangan sampai ini karakter yang udah kita bikin dari latihan, nantinya di lomba ini justru ketemu burung-burung yang sifatnya menghancurkan mental karena muda ini belum siap ya. Jadi nantinya malah takutnya rusak dan juga faktor tenaga ini nggak bisa dipaksakan ya. Oke lah kalau sekedar jagungan atau rampakan itu ya oke lah di tempat dia. Tapi cepat sekali ya Mas ya. Cepat. Dan ada lagi kakaknya ini atau adiknya ini ada di Pak Puji Surabaya. Ya. Kalau sesama pelelang pasti tahu Pak Puji. Nah, Pak Puji sering menang juga. Nah kebetulan waktu itu di lelang itu cewek. Ternyata sampai sana jadi laki. Jadi ngejodohinnya telat nih. Pertama cewek tapi kok nggak lenje. Dibilang laki juga nggak bekur, tapi ternyata akhirnya jodoh. Saya bilang dilatih aja, tapi nanti siapa tahu pas dilatih itu, siapa tahu tiba-tiba nelor. Biasanya saya sering kejadian gitu. Jadi setelah dilatih, dia kirim video perkembangannya. Wah ini mah pasti jantan, udah jauh. Dan kemarin itu sekitar bulan lalu itu ngabarin, namanya bule, udah juara juga. Jadi tinggal tunggu yang di Mas Wildan ya. Ya. Saya ada, saya nyimpen satu buat sendiri. Saya titipkan sekolah di Pekalongan. Cuma katanya terakhir kemarin sakit, nggak tahu sembuh nanti masih bisa perform nggak. Ya seperti biasa saya sisaan. Tapi ya semoga yang di saya bagus. Padahal untuk adik-adik yang ini yang betina ya, ini di lelang-lelang itu kemarin sempat kena harga bawah ya. Itu saya sedih banget dan ada simpanan yang istilahnya terakhir ini saya akhirnya kasihkan lagi ke Pak Puji. Ini Pak Puji kalau dilelang lagi hancur barangkali mau, ya udah kok buat saya nggak apa-apa. Ini burungnya ada 4 juta berapa? 4 juta setengah. 500. Duluan mau di Baino tuh sama Kohyun tuh di Pajan itu. Terus saya WA itu. Saya suruh lelang. Oh, akhirnya tak lelang ya? Iya. Ya pertama diposting. Ya. Baino, waktu itu saya buka berapa Bainonya? 8 juta. Wah, Bainonya 8 juta. Ternyata saya lelang karena permintaannya nih dilelang dan ternyata cuma kena 4 juta setengah. Tapi nggak apa-apa. Masalah materi ya dari yang diperoleh dari penjualan burung ya itu emang udah rezekinya ya. Tapi itu nggak penting lah. Jadi yang penting burungnya di sini bisa juara. Saya juga ikhlas kalau lelang kan ikhlas ya. Jadi kalau burung udah dijual itu kita lupakan masalah harga. Jadi yang penting kita doain biar burungnya itu juara. Ini dapetnya mata putih lagi. Nah, ini kerjanya gimana ini Mas? Bisa Ini dijelasin. super stabil, lossnya bagus. Yang ini. Ya. Kalau ini Itu bawahnya kok. agak overnya ya, ada overnya ya. Makanya pas rampas pertama itu buat lomba cuma sampai mentok-mentok 15 besar 20. Kemarin di Semarang, Cedera waktu penyisian. wah, Cedera penyisian tuh 2 kali. 2 kali. Iya, event Ayla semua. Terus Tapi semoga nanti jadi pertanda baik untuk mendapatkan mobil New Ayla. amin. Nanti ini juga nih, semoga bisa dapat mobil. Tapi ini ya Mas, kalau saya sebagai peternaknya ya, kalau bicara, kita nggak bicara fenotip dulu, rabahan dulu. Sebenarnya kalau ini sama ini, kalau dari genetik,
sprintnya kencang yang ini, bener nggak? Iya, Betul. lebih contohnya ini stabil. Dan kalau bicara loss atas, ini lebih bagus ketimbang ini. Iya, Betul. Untuk tembak bawah, jelas ini. iya. Kalau untuk trek panjang, sama-sama sih ya. Ini memang harus trek yang jauh, bukan trek pendek ya. Kedua burung ini memang harus trek panjang ya Mas ya. Iya. Jadi itu. Terus untuk main tali ini ya. Jadi untuk main tali yang ini sebenarnya lebih mending walaupun nggak bagus-bagus banget. Iya. Betul nggak? Ketimbang ini ya. Ya, jadi namanya peternak ya. Jadi harus benar-benar menguasai apa yang diternak. Jadi jangan cuma darahan tenar A, darahan tenar B, ketemuin, taunya cuma jadi duit. Itu nggak ada ilmunya. Jadi pelajari dulu. Jadi kita kalau mau kasih orang itu enak. Jadi kayak Mas Joshua waktu itu minta ke saya, Koyun, saya ada dana, tolong pilihin saya lagi. Jadi saya enak ngasihnya. Mas, ini kelebihannya seperti ini, tapi yang namanya burung nggak mungkin nggak ada minusnya, pasti ada minusnya. Saya kasih ini minusnya seperti ini, dan ya ternyata nggak mengecewakan ya Mas ya. Ini kalau priwit ya, kalau bicara priwit nih, ini begitu priwit, ini nunggu dulu ya Mas. Iya. Dulu bangin dulu baru. Iya. Ya, jadi ditebakin semua. Tapi nanti jadi ketahuan musuh-musuh ya. Tapi nggak apa-apa lah, rezeki udah ada yang ngatur Mas. Kalau mau juara mah juara aja. Jadi ini burung harus nerjang kolong. Iya. Jangan begini. Jadi harus jalan. Jadi memang saya sarankan termasuk ini pakai bitrek aja, cukup. Ini yang ini pakai bitrek. Oh, ini pakai bitrek. Pakai bitrek. Rutin ya, memang udah langganan pakai bitrek. Yang ini udah dikenain bitrek belum? Belum, kan baru jadi ini giring-giringan ini. Nantinya pakai bitrek aja. Kalau bicara juara sih nanti ya sama-sama bisa juara lomba gede juga sih ya. Karena keturunannya udah jelas juga. Ya dari genetiknya juga nggak bohong ya. Terus saya ingat nih, ada satu lagi yang dari saya, Artomoro. SBM. Artomoro Super Breed Mawar. Itu lebih, itu udah lomba belum? Belum lomba. Belum. Itu kalau Artomoro SBM kayak yang dikasihkan ke sini, bawahnya kenceng ya? Iya, bawahnya belum ada kontrol. Itu susah. Kalau memang darahnya Artomoro itu, saya ada dulu namanya Target ya, itu dibeli Mas Argo, katanya memang sempet cedera, tapi akhirnya cedera sembuh, mungkin kapok ya, akhirnya jadi pelan dan bisa juara juga, dan menghasilkan anakan juara juga waktu itu Mas Argo kabarin saya. Nah, yang ini masih over bawahnya. Masih kontrolnya apa masih belum fokus kok, masih sembarangan. Kalau sud atasnya? Rasanya bagus. Sud atasnya sebentar saya lihat. Saya pikir sud atas sebenarnya di atas ini, tapi kalau bicara licin sih licin ini ya. Iya. Harusnya licin ini ya, benar ya. Kalau untuk bawah ini kencang tepat, itu kencangnya masih. Iya, masih Berantakan. belum Nah, kontrol. ini kalau di 3/4 itu masih istilahnya nggak rawan jebol. Iya. Tapi yang satunya kalau di 3/4 masih rawan jebol. Itu tenaganya harus digedein lagi. Jadi biar bisa dia nggak bablas gini, jadi dia bisa nekuk. Ini perlu tenaga gede sih. Tapi ini rawan patah nggak? Nggak rawan patah. Aman. Berarti masih bisa sih diperbaikin sih. Kalau ininya rawan patah, biasanya memang udah karakter bawaannya seperti itu biasanya. Ini di sini ngomong-ngomong, ini belum diternak ya? Belum semua kok. Belum semua. Ya nanti siapa tahu jadi peternak yang bisa mengeluarkan anakan-anakan juara. Jadi
memang kan ini kan udah puas gitu Iya. kan ya. Ini udah puas. Belum baru permulaan. Ini udah puas nih, tapi nanti puasnya tunggu dapat mobil. Cuma kepuasannya ini biasanya ini akan lebih puas kalau ini nanti punya anak, dilatih sendiri dari nol dan bisa juara. Itu bener-bener puasnya itu udah mentok itu. Apalagi pas juaranya itu mobilan. Wah, itu luar biasa. Apalagi pas event P3MKBI ini, wah namanya langsung melejit. Ya nantilah kalau untuk ternak. Tapi ini betinanya? Betina geber. Betina geber biasa. Dan memang dari awalnya? Dari awalnya ini. Dulu pernah tak coba pinjam betina ternak. Punya temen, nggak mau, ke 1 bulan nggak mau. Berarti harusnya kemarin Mas pas ambrol itu, kalau mau iseng-iseng, pas ambrol coba ambil anak gitu. Jadi nggak beresiko si burungnya ini kerjanya nanti jadi berubah. Nah ini tadi saya lihat ada kandang, ada suara-suara pik, walaupun ternyata dikit banget tempatnya. Masih Baru iseng ya? coba. Masih iseng ya? Baru Tapi yang diternak burung-burung yang player pantauan tuh. Yang yang udah bukan dari saya. mau pensiun tuh coba tak ambil. Jadi ini gini, saya kaget juga ternyata Mas Yosua ini ternyata itu tadi bercerita bosnya itu yang beli cucunya Samparangin waktu di Kelampok ya. Iya. Itu namanya pas apa ya? Itu namanya Pak Joko. Pak Joko. Ya saya lagi lomba tahu-tahu datang. Pak lihat dulu. Gak usah. Langsung saya dikasih duit. Saya pulang ya. Loh, kok gampang banget ya. Buru-buru kok langsung ditelepon suruh nyariin player. Terus saya WA Koyun itu langsung diambil. Tapi akhirnya burungnya juara kan? Juara itu dah juara motoran. Oh. Dan kebetulan waktu itu jodohnya juga burung super nih. Iya. Darahan Rossi dari Pejuang. Ini anaknya bagus-bagus kan? Anak-anaknya juga bagus-bagus, udah bagus-bagus. Udah prestasi belum? Kalau prestasinya belum tahu kok. Tapi over ya kebanyakan ya? Iya Rasanya katanya. ya. Ya ternyata jalurnya bisa dari mana aja ini. Jadi saya kadang ya mungkin faktor usia ya. Jadi suka ketemu orang itu suka lupa wajahnya, apalagi namanya. Ya itu memang mungkin udah faktor U. Oke teman-teman, kayaknya kalau diterusin bisa sampai malam nggak selesai. Apalagi nanti kita ngobrol lagi sama joki-jokinya ini. Saya senang ngobrol sama joki-jokinya karena jokinya bener-bener fokus dan ke burung ini membaktinya luar biasa. Itu Dari kecil kok. Dari dulu SD itu udah main bareng rumahan. Oh, jadi ini teman kecil. Iya. Oh. Dari kecil. Ya, pertahankan. Semoga nggak ada masalah dalam tim karena memang kekompakan tim itu kunci untuk meraih juara. Ya gitu aja teman-teman. Saya mesti balik lagi untuk cek burung-burung saya yang lagi lomba juga di sana. Saya yang setting-setting ya. Lumayan capek juga ini badan. Ya teman-teman, terima kasih telah setia menonton tayangan dari channel Merpati Baron Official. Ya kali ini tentang edisi bedah peternak yang menggunakan darah baron. Terima kasih teman-teman. Kita sudahi acara ini. Oke teman-teman, see you. Salam Merpati Baron. Laka-laka.